Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 10 kelas B. Perkenalkan, nama saya Nur Ainaki, mahasiswa agribisnis semester 4 Unsrat. Saya Tesalonika Limbat, mahasiswa semester 4 agribisnis Unsrat. Nama saya Agri Wanto, mahasiswa agribisnis semester 4 Unsrat. Saya Yulisa Putri, mahasiswa semester 4 Fakultas Pertanian Unsrat. Kami akan membahas tentang manajemen mutu. Adapun yang akan kami bahas yaitu definisi manajemen mutu, tujuan, ISO, prinsip, kebijakan, serta manfaat manajemen mutu. Manajemen mutu adalah sebuah sistem manajemen untuk mengawasi semua kegiatan dan tugas dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan serta sarana yang digunakan untuk mencapainya bersifat konsisten. Adapun tujuan manajemen mutu. Tujuan dari manajemen mutu adalah untuk memastikan bahwa semua bagian dalam organisasi bekerja bersama untuk meningkatkan proses, produk, layanan, dan budaya perusahaan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang yang berasal dari kepuasan pelanggan. 4 komponen utama manajemen mutu. Yang pertama, perencanaan kualitas, yaitu proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek dan memutuskan bagaimana cara memenuhinya. Yang kedua, peningkatan kualitas, yaitu perubahan yang disengaja dari suatu proses untuk meningkatkan kepercayaan atau keandalan hasil. Yang ketiga, kontrol kualitas, yaitu upaya berkelanjutan untuk menegakkan integritas dan keandalan proses dalam mencapai hasil. Dan yang terakhir, jaminan kualitas, tindakan sistematis atau terencana yang diperlukan untuk menawarkan keandalan yang memadai sehingga layanan atau produk tertentu akan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 5 pilar manajemen mutu. Yang pertama produk, yang kedua proses, yang ketiga organisasi, yang keempat pemimpin, dan yang kelima komitmen. Apa itu manajemen mutu ISO? ISO atau International Organization for Standardization adalah organisasi internasional untuk standarisasi terbesar di dunia yang berpusat di Jenewa, Swiss. ISO merupakan organisasi internasional non-pemerintah yang independen dengan keanggotaan 163 badan standar internasional yang mana menyatukan para ahli untuk berbagi pengetahuan dan pengembangan standar internasional yang relevan secara sukarela, berbasis konsensus, yang mendukung inovasi dan memberikan solusi untuk tantangan global. Definisi ISO. ISO adalah salah satu badan pengaturan standar internasional yang terdiri dari perwakilan dari badan standar internasional masing-masing negara untuk mengatur kualitas organisasi. Ini berarti bahwa setiap perusahaan yang ingin bersaing secara global dapat mengukur kredibilitasnya dengan standar ISO. Organisasi ISO adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan membuat semuanya berjalan dengan baik. ISO memberikan spesifikasi kelas dunia untuk berbagai hal, mulai dari produk, layanan dan sistem, hingga memastikan kualitas keamanan dan efisiensi. Manfaat dan tujuan ISO. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, jaminan kualitas sesuai standar internasional. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Yang kelima, mengoptimalkan kinerja karyawan. Dan yang keenam, hemat biaya. Prinsip manajemen mutu. Yang pertama, fokus pelanggan. Fokus utama dari organisasi manapun adalah untuk memenuhi dan melampaui harapan dan kebutuhan dari pelanggan. Yang kedua, kepemimpinan. Pada proses manajemen, hal yang berkaitan dengan kepemimpinan sangat disoroti. Kepemimpinan yang baik menghasilkan kesuksesan organisasi. Yang ketiga, keterlibatan orang. Keterlibatan staf adalah prinsip fundamental lainnya. Manajemen melibatkan staf dalam menciptakan dan memberikan nilai, apakah mereka penuh waktu,
paruh waktu, outsourcing, atau di rumah. Yang keempat, pendekatan proses. Pada pendekatan ini menekankan pada pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam proses organisasi. Yang kelima, peningkatan berkesinambungan. Setiap organisasi harus mempunyai tujuan untuk terlibat aktif dalam perbaikan berkelanjutan. Yang keenam, pengambilan keputusan berbasis bukti. Pendekatan logis berdasarkan data dan analisis adalah naluri bisnis yang baik. Yang ketujuh, manajemen hubungan. Manajemen hubungan adalah tentang menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemasok dan pengecer. Aspek-aspek manajemen umum mencakup perencanaan mutu, pengenalan mutu, jaminan mutu, peningkatan mutu, dan kepemimpinan mutu. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan PDCA dalam manajemen mutu. Yang pertama adalah plan atau merencanakan, adalah dengan menetapkan masalah yang akan ditangani, kemudian mengumpulkan data yang relevan. Yang kedua adalah do atau melakukan, adalah mengembangkan dan mengimplementasikan solusi, memutuskan pengukuran untuk mengukur efektivitasnya. Dan yang ketiga adalah cek atau memeriksa, adalah konfirmasi hasil melalui perbandingan data sebelum dan sesudah. Dan yang terakhir adalah act atau bertindak, adalah mendokumentasikan hasilnya, beritahu orang lain tentang perubahan proses, dan buat rekomendasi untuk masalah yang akan dibahas dalam siklus PDCA berikut. Kita masuk pada parameter untuk mengukur kinerja. Sistem manajemen mutu ISO 9001 setidaknya menyediakan 5 parameter yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Kelima parameter tersebut adalah yang pertama, survei kepuasan pelanggan, kedua, keluhan pelanggan, ketiga, audit internal, keempat, pengendalian produk tidak sesuai, dan kelima, pencapaian sasaran mutu. Apa yang dimaksud dengan kebijakan mutu? Kebijakan mutu adalah sebuah dokumen pernyataan formal dari manajemen puncak sebuah perusahaan mengenai komitmennya mengelola mutu produk dan layanan. Kebijakan mutu belum sesuai dengan sasaran mutu. Dalam standar ISO 9001/2015 dinyatakan bahwa kebijakan mutu menyediakan kerangka untuk menetapkan sasaran mutu. Dan apa yang dimaksud dengan sasaran mutu? Sasaran mutu adalah goal atau target dari suatu organisasi dalam melakukan suatu proses yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran mutu merupakan metode yang digunakan oleh perusahaan untuk tetap fokus mengejar target yang berasal dari perumahan mutu hingga rencana untuk pencapaiannya. Apa yang dimaksud dengan manual mutu? Manual mutu adalah dokumen tingkat pertama yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku. Termasuk pada fungsi kebijakan mutu. Fungsi kebijakan mutu antara lain adalah merupakan pernyataan resmi dari manajemen puncak berkenaan dengan arah dan tujuan kinerja mutu atau quality performance yang hendak dicapai, menjadi landasan atau acuan perumusan sasaran mutu dan pengembangan dokumen lainnya. Dan yang terakhir, menjadi landasan atau acuan bagi seluruh anggota organisasi dalam menjalankan kehidupan berorganisasi. Syarat-syarat kebijakan mutu. Yang pertama, sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi. Yang kedua, mendukung arah strategi perusahaan. Yang ketiga, komitmen untuk memenuhi semua persyaratan yang berlaku. Yang keempat, komitmen untuk selalu meningkatkan sistem manajemen mutu. Yang kelima, merupakan dasar untuk menetapkan sarana mutu. Manajemen mutu terpadu. Definisi dari manajemen mutu terpadu atau total quality management adalah strategi manajemen yang ditunjukkan untuk mengintegrasikan semua fungsi organisasi, yaitu berupa pemasaran, keuangan, desain, teknik, dan produksi, layanan-pelayanan, dan lain-lain, dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan dan tujuan organisasi. Dalam mengatasi hambatan dalam manajemen mutu yaitu mengadakan infrastruktur untuk implementasi. Yang kedua, mengadakan pelatihan. Yang ketiga, membuat indikator kinerja. Yang keempat, menyediakan sumber daya yang cukup. Manfaat manajemen mutu. Pertama, membantu organisasi mencapai konsistensi yang lebih besar dalam tugas dan kegiatan yang terlibat dalam produksi produk dan layanan. Yang kedua, meningkatkan
keempat, memudahkan bisnis untuk mengintegrasikan karyawan baru, dengan demikian membantu bisnis mengelola pertumbuhan dengan lebih mulus. Yang terakhir, memungkinkan bisnis untuk terus meningkatkan